Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Syahria, guru pendidikan agama Islam di SDN Kauman, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Saya merupakan mahasiswa PPG Dalcap Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran dengan materi hidup damai dalam kebersamaan di kelas 5. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Sekarang kita 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Anak buat absen dulu ya. Ahmad Kenzo, Hadir, Bu. Mikaela Gladys, Hadir, Bu. Naila, Hadir. Muhammad Alfan,
Oh, tidak masuk. Kenapa? Sakit. Oh ya, semoga cepat sembuh ya. Talita hadir. Sekarang kita akan kemarin kalian mempelajari tentang pesan pokok surat Al-Imran dan Al-Baqarah dan juga menerapkannya dalam sehari-hari ya. Sekarang tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan metode diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pesan pokok surat Al-Imran dan Al-Baqarah dengan baik dan benar. 2. Dengan metode diskusi, peserta didik dapat memahami makna dan pesan toleransi dalam surat Al-Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Anak-anak biar lebih semangat lagi, kita semangat dulu ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Kelas 5. Siap, Kelas 5. siap, Apa kabar anak-anak semua? baik, Apa kabar anak-anak semua? baik. Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin, Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. amin. Nah, anak-anak, dengan tujuan pembelajaran tadi ya, Ibu mau bertanya kepada kalian, mengapa penting untuk menjaga toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Agar tidak terjadi perpecahan. Ya, nah, ada lagi? Hidup damai. Hidup damai. Tadi ada yang bilang dengan toleransi. Apa sih itu toleransi? Ada yang tahu? Baik. Saling menghargai. Saling menghargai, Saling menghormati. saling menghormati. Ada lagi? rukun. Hidup rukun. Ya, pinter semuanya. Nah, anak-anak, sekarang mari kita melihat video pembelajaran tentang pesan pokok surat Al-Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 5 SD yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar bersama materi pelajaran hidup damai dalam kebersamaan. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, karena ibu guru akan membahas juga uji pencapaian pembelajaran. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bab 6. Hidup damai dalam kebersamaan. Quran Surat Ali Imran ayat 64. Surat Ali Imran artinya keluarga Imran. Surat Ali Imran terdapat pada urutan surat ketiga dalam Al-Quran. Surat Ali Imran berjumlah 200 ayat. Surat Ali Imran tergolong surat Madaniyah. Pesan pokok Quran surat Ali Imran ayat 64. Quran surat Ali Imran ayat 64 berisi pesan pokok tentang 1. Keimanan kepada Allah. 2. Bukti-bukti kebenaran dan kekuasaan Allah. 3. Janji dan ancaman. 4. Kisah para teladan.
Pesan pokok Quran Surat Ali Imran ayat 64. Persamaan atau yang disebut dengan kalimatun sawa. 1. Berperilaku santun merupakan identitas muslim. Dimanapun dan kapanpun perilaku santun harus diterapkan. 2. Agama Islam memerintahkan mengatasi masalah melalui dialog, diskusi, dan musyawarah untuk menghindari perpecahan. 3. Seorang muslim dilarang mencari-cari kesalahan ataupun kelemahan orang lain dan dilarang keras menghina keyakinan orang lain. Pesan pokok Quran Surat Ali Imran ayat 64. Tidak menyekutukan Allah. Perbuatan menyekutukan Allah termasuk dosa besar. Menyekutukan Allah artinya menjadikan makhluk Allah sebagai sesembahan atau Tuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Surat Al-Baqarah artinya sapi betina. Surat Al-Baqarah terdapat pada urutan surat kedua setelah surat Al-Fatihah di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah berjumlah 286 ayat. Surat Al-Baqarah tergolong surat Madaniyah. Pesan pokok Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 berisi pesan pokok tentang 1. Pokok keimanan. 2. Bukti-bukti kebesaran Allah. 3. Sifat-sifat manusia. 4. Perintah dan larangan Allah. 5. Janji dan ancaman. Pesan pokok Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak memaksa keyakinan lain. 1. Seorang muslim harus mengakui bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam keragaman dengan dibuktikan dalam sikap menerima atas perbedaan keyakinan. 2. Seorang muslim tidak diperbolehkan menghina terhadap apa yang diyakini pemeluk agama lain. 3. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat video tadi ya tentang pesan pokok surat Al-Imran dan Al-Baqarah, sekarang tugas kalian yaitu membuat proyek berupa poster tentang pentingnya hidup rukun sesuai dengan toleransi dan pesan surat Al-Imran dan Al-Baqarah. Ya, Ibu bagi kelompok 1 ini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1-nya itu Mbak Naila, Mbak Fatin sama Mbak Kalita. Kelompok 2 Mas Kenzo, Mas Riza sama Mas Faiz. Dan kelompok 3 Mbak Gadis, Mbak Parisa sama Mbak Kapsa. Sudah mengerti anak tugasnya? Sudah. Apa? Sudah. Silakan dikeluarkan alat mewarnainya sama pensilnya.
waktu 15 menit ya. Sudah anak? Ya. Ya. Nah sekarang dipresentasikan ke depan kelompok 1 dulu. Dilihatkan maksudnya ke teman-temannya. Ya, bagus sekali. Tentang apa itu temanya? Tema tentang Kami Ramadan. tadi. Kami dari kelompok 1 membuat poster dengan tema Ramadan. Tingkatkan kerukunan bangsa. Ya. Temanya tentang tingkatkan kerukunan bangsa. Bagaimana? Kelompok 2 dan kelompok 3 posternya? Apakah sudah sesuai tema, menarik dan rapi? Sudah. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Suaranya yang keras ya. Kelompok 2, posternya. Ya, bagus sekali. Tentang apa yang keras? Nah, kami dari kelompok 2 membuat poster dengan tema dengan moderasi beragama tingkatan kerukunan bangsa. ya, bagaimana teman-teman? Bagus. Bagaimana? Ya. Sekarang kelompok 3. Ingat tema apa? Kami dari ya, terus Dayak dan lain-lain, tetapi tetap rukun dan hanya dikedepankan toleransi dan saling menghormati dalam persatuan dan persatuan. sudah. Ya. Bagaimana anak-anak teman-teman? Sudah bagus? Bagus ya. Tepuk tangannya. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi membuat poster ya, kita mengevaluasi, merenungkan pentingnya memahami ayat Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu kasih penilaian untuk 3 kelompok ini ya. Kelompok 1 kreatif, isi sesuai tema, cukup menarik dan rapi. Kelompok 1 ya. Ibu kasih nilai 84. Untuk kelompok 2 isinya kurang sesuai tema, kemudian kurang menarik dan kurang rapi. Ibu kasih nilai 69. Sekarang kelompok 3. Tidak apa. Kelompok 3 kreatif, isi sesuai tema, menarik dan rapi. Ibu kasih nilai 95. Satu kelompok 3. Kelompok 2, kelompok 1 ya, kelompok 1. Sekarang kelompok 2 tetap mendapat apresiasi dari Bu Arfi ya, tetap semangat. Nah, anak-anak
pembelajaran hari ini yaitu dengan membuat poster, siswa tidak hanya memahami isi ayat, tetapi juga menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan nyata dengan cara yang kreatif dan kolaborasi. Nah, sekarang untuk refleksinya dalam pembelajaran hari ini, apa yang saya pelajari hari ini, ya? Emojinya ada menangis, marah, senang, biasa saja, sama tertawa. Silakan, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Senang. Nah, kalau senang berarti ya Makanya ada logonya, ya. Silakan kelompok berapa dulu ya? Kelompok 3 dulu. Kan ya, bagaimana perasaannya? Senang. Terus refleksi hari ini dibaca. setelah menyelesaikan proyek ini, saya merasa terdorong untuk menerapkan nilai-nilai kebersamaan di kehidupan Keras suaranya. baik di sekolah maupun di rumah, selalu bersikap ramah kepada siapapun. Oke, terima kasih. Kelompok 1. Ya. Bagaimana Anda senang? Senang, dibaca. Kerjasama tim. Proyek ini mengajarkan saya arti kerjasama. Ketika kami bekerja dalam kelompok, kami harus mendengarkan pendapat masing-masing dan membagi tugas secara adil agar semuanya berjalan lancar. Ini membuat kita lebih akrab satu sama lain. Nah, yang satunya Kreativitas dan bakat. Saya sama-sama bisa menuangkan ide-ide kreatif ke dalam bentuk poster. Warna-warna cerah dan gambar-gambar menarik membuat pesan ini kita lebih mudah diingat oleh orang lain. pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang tinggal kelompok 2. Jelas masih ya suaranya. Tunjukkan dulu emojinya. Ya, senang. Oke. Dan baca itu perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran ini. Menciptakan kesan positif. Saat merancang poster, saya belajar betapa pentingnya menyampaikan pesan positif kepada orang lain. Dengan gambar dan kata-kata yang tepat, kita bisa mengajak teman-teman untuk hidup damai dan mudah. Oke. Toleransi dengan menggali tema hidup rukun di antara perbedaan. Saya selalu memahami pentingnya toleransi terhadap sesama. Kita semua berbeda, namun perbedaan itu justru membuat kehidupan lebih menjadi indah. Oke. Anak-anak, pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Minggu depan kita sambung lagi. Untuk tugas di rumah, silakan mengerjakan halaman 120 di buku paket, ya. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.